Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya santri Isra, salam Isra untuk kalian semua. Semoga sehat selalu dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung. Gimana kabarnya? Sudah pada ngopi belum nih? Kalau moto kita kan logika tanpa logistik macet ya. Jadi ngopi dulu biar logikanya nggak macet gitu. Oke, aku super sibuk ini. Beberapa hari nggak live shooting ya. Nggak tahu nanti mungkin bisa shooting. Jadi untuk sementara coba aku voicemail juga untuk kalian semuanya ya. Oke, mungkin bisa dipersiapkan. Yang mau kita kaji sekarang adalah Quran surat apa iki dari atas. Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 144 ya, dicatat dulu. Nanti kamu mereviewnya supaya gampang. Aku ulangi Quran surat Ali Imran ya, surat yang ketiga ayat 144. Kemudian sebentar. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 171 ya. Kemudian Quran surat Al-Ahqaf surat yang ke-46 ayat yang ke-9. Oke, kita akan menelaah ketika ketiga bukan ketika. Ini efek belum ngopi ini. Yang buat ngopi permaisuri lagi apa? Lagi belum bikinin kopi. Oke, ya. Tiga tadi ya, tiga surat Quran surat Al-Imran surat 3 ayat 144, kemudian Quran surat An-Nisa surat 4 171, kemudian Al-Ahqaf surat yang ke-46 ayat yang ke-9. Tiga ayat itu akan kita kupas, kita telaah, kita pelajari, kita cermati, kita tadaburi ya, ya. Jadi tadabur bukan tafakur ya. Oke, diksi yang akan kita teliti adalah kholat, rusul, kemudian rasul gitu ya. Tiga diksi itu. Oke, sebelumnya sekapur siri dulu ya. Jadi kalau kami di Sumatera itu ngomongnya sekapur siri gitu. Kalau di Indonesia kan itu kata pengantar gitu ya. Atau di Inggris kan introduction. Banyak macamnya. Kenapa sekapur siri ya? Kalian perlu belajar budaya Melayu ya di tanah Melayu, khususnya daerah Sumatera belahan utara sana. Itu maka disebutlah sekapur sirih gitu. Oke. Di apa namanya? Di channel YouTube kita ya. Sebetulnya aku kan tidak sedang membahas tentang Kanjeng Nabi Isa turun lagi atau enggak, naik atau enggak. Itu kan sudah kalian santri Isra sudah pada tahu lah ya. Itu sudah kita bahas tuntas, tas. 4 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Nanti silakan dilihat. 4 tahun yang lalu sudah kita bahas tuntas dalam 11 seri dan ada beberapa seri pendukung tapi itu nggak dalam satu rangkaian ya. Yang dalam satu rangkaian itu 11 seri gitu. Oke. Sebetulnya kan di video itu aku tidak menjelaskan tentang Kanjeng Nabi Isa turun apa enggak, naik apa enggak, nanti gimana jalan apa namanya? Eskatologi akhir zaman itu enggak ya. Cuman aku membahas itu sekilas ketika kita bahas apa kemarin itu ya. eh, Tentang apa lupa aku ya, ya cuman
ketika aku menjelaskan itu sekilas dikomentari oleh apa ada saudari kita ya cewek itu sepertinya kalau sepertinya cewek kok kalau lihat dari namanya aku juga lupa siapa namanya. Saudari kita gitu. Hmm, lupa nanti kamu lihatlah ya siapa namanya itu dan ditanggapi secara istimewa, secara cermat, secara jelas, secara rasional, secara bagus. Mantep lah pokoknya oleh saudara kita Kang Irfan Al Akbar terus oleh Kang Juanto Anto yang dari Kang Juanto Anto tuh dari Cirebon nggak salah ya. Tapi dia belum masuk kan. Coba Kang Irfan nanti colek dia masukkan ke grup kajian kita ya, santri Isra kajian virtual ini ya. Tapi nggak tahu kalau dia pakai nama lain ya. Setauku dia nggak masuk di grup ini gitu. Oke. Dan terima kasih untuk Kang Irfan Al Akbar, Kang Johan Tuanto telah menggantikan aku untuk memberikan jawaban dan jawabannya sangat bagus. Bagus dalam segala halnya. Bagus dalam cara penyampaian ya santun juga dalam keilmuannya juga bagus gitu. Dan aku senang. Tapi mungkin juga nanti aku akan memberikan tanggapan, nggak tahu lah ya, lihat waktu nanti ya. Kita tahu komentar itu disampaikan oleh saudari kita yang dia jelas-jelas mengatakan salap. Salap loh ya, bukan sarap. Nanti nanti ada yang keliru. Salah, salah. Dia salap dan dia begitu begitu apa ya, salap minded ya. Salap minded tapi nggak apa-apa itu hak dia kita hormati aja gitu ya dia dia dari kelompok salap gitulah ya apa itu salap apa itu salafi apa itu salafiyah itu nantilah kita bicarakan ya oke itu kadang-kadang anu juga baca komentar dari saudara salap kita ini ya kok masih bisa begitu ya. Jadi mengukur kebenaran itu dalam dimensi waktu. Salaf itu kan generasi, nanti ada hadisnya itu ya. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan berikut-berikutnya gitu. Oh iya, nanti juga ada tentang manhaj itu apa, mazhab itu apa. Biasanya di sana itu ya, itu teman-teman salaf itu begitu sukanya. Oke, nggak apa-apa, kita hormati saja gitu ya. Oke, kembali ke topik kita. Ya, aku karena ini masalah terjemahan sih. Sebetulnya kalau paham sih nggak apa-apa, tapi kalau nggak paham bisa jadi masalah juga ini. Itu apakah Kanjeng Nabi saya itu masih hidup atau hidup di atas langit atau sudah wafat gitu. Oke, aku bacakan surat yang Al-Ahqaf dulu, surat 46 ayat yang 9. Kan begini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma kuntu bid'amin minar rusul ya. Rusul ya, rusul. Rusul. Kamu itu kalau bisa pakai HP2 ya. Jadi yang satunya untuk lihat Al-Qur'annya, yang digital aja supaya gampang ya. Itu ada rusul ya, rusuli kalau dibaca terus ya. Rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum in atabiu ya. Ila ma yuha ila ya wa ma ana ila nazirum mubin ya. Kalau terjemahannya begini. Katakanlah maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad ya diperintahkan kul itu katakan. Jadi perintah paling banyak itu di dalam Al-Qur'an itu dakwah gitu ya. Diwakili oleh diksi kul itu katakanlah, sampaikanlah, dakwakanlah gitu loh. Jadi kalau nggak mau dakwah ya gimana gitu ya.
Tentunya sebatas kita mampunya apa gitu ya. Kanjeng Nabi sudah berpesan, sampaikanlah walau satu ayat. Gitu nggak harus jadi mufasirin dulu semua semua isi Al-Qur'an dipahami, ditafsirkannya nggak harus begitu. Tapi kalau bisa begitu ya lebih baik juga gitu ya. Oke, kamu perhatikan diksi rusul ya. Itu diterjemahkan. Jadi begini, sorry sorry, aku belum baca terjemahannya begini. Katakanlah dalam kurung Kanjeng Nabi Muhammad yang diperintahkan ya. Aku bukanlah rasul. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Ya, Quran surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 9. Yang perlu diperhatikan di sana itu ya, ada diksi ya, eh rusul ya, rusul ya. Rusul itu jama ya, jama ya, jama. Kalau rasul itu tunggal ya, tunggal ya. Jadi kalau ada rusul itu jama atau atau apa ya? Eh, lawannya mufrad lah gitulah ya, jamak. Rusul ya, itu kamu perhatiin ya. Rusul itu diterjemahkan rasul-rasul gitu ya. Jadi jamak dia. Kalau kalau bahasa Arabinya rasul itu mufrad tunggal. Kalau rusul itu jamak. Nah, ini diterjemahkan rasul-rasul ya. Oke, kembali fokus karena diksi ini yang akan kita cermati. Di sini rusul ya diterjemahkan rasul-rasul. Ya, oke, artinya banyak rasul gitu loh ya. Oke, itu kamu pegang dulu ya. Sekarang dari Quran surat Al-Ahqaf 46 ayat 9 kita ke surat 3, surat Ali Imran ayat 144. Aku nggak usah bacakan behind screen-nya ya. Ini cukup panjang karena kamu bisa lihat di Al-Quran yang hardcover, bukan yang digital. Yang hardcover itu ada penjelasan tentang behind screen-nya. Ya, begini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama Muhammadin ila Rasul. Karena dia tunggal ya, mufrad Rasul ya. Kholat, kholat sudah kita bahas ya. Videonya aku cari-cari nggak ketemu. Tolong Imam, tolong carikan ya. Kholat itu sudah kita bahas dalam fika tersendiri ya. Video kajiannya kan sudah ada itu. Cuman aku cari kok nggak ketemu ya karena video kita sudah 2000 lebih sepertinya. Aku nggak pernah lihat, nggak tahu berapa itu ya. Kholat, diksi kholat itu sudah kita bahas ya. Oke. Min qablir rusul. Nah, ya, afimata au kutilang koblatum ala kobikum wamai yang koib tip ya ala akibaihi fa lai yuda yu ya sorry ya dur roloha saya wa saya zila husi syakirin ya. Secara keseluruhan terjemahannya begini. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, ya kan mufrad tadi ya, seorang rasul ya, karena dia rasul bukan rusul ya. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Nah, beberapa rasul itu dari rusul itu diterjemahkan beberapa rasul. Perhatikan, rusul tadi di surat apa tadi? Al-Ahqaf ya. Di surat Al-Ahqaf tadi, surat 46 ayat 9, rusul itu diterjemahkan rasul-rasul. Sedangkan di sini diterjemahkan beberapa rasul.
gitu ya. Oke, nanti tak jelaskan, tak tuntaskan dulu terjemahannya. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, maksudnya murtad ya. Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun ya. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur gitu ya. Jadi tentang kholat itu, kholat tolong nanti Imam ya atau Irfan atau sopo ae lah yo, arek-arek tolong golekno video nih. Vikanya carikan, Vika video kajian. Vikanya carikan karena kita sudah bahas dalam satu Vika tersendiri tentang kholat ya. Itu eh, ini nanti kamu lihat di hardcovernya ya, karena ini panjang ceritanya. Ini berkisah ini. Intinya yang dimaksud dengan kholat ya, ya, ya tentang telah berlalu itu berbicara tentang kematian atau wafat, gitu ya, atau wafat. Jadi konteks ayat ini berbicara tentang kematian, khususnya kematian Kanjeng Nabi Muhammad, ya, wafat, gugur. Karena nanti ini konteksnya perang ya. Tapi itu nanti kamu bisa baca lah ya behind screen-nya asbabun nusulnya itu panjang ceritanya ya. Yang perlu aku jelaskan kholat itu berbicara tentang konteksnya di sini adalah kematian ya. Di situ diterjemahkan eh, telah berlalu gitu ya kholat beberapa rasul. Nah, oke, kholat sudah aku jelaskan. Rusul tadi aku komparasi antara Ali Imran dan apa tadi? eh Ahqaf. Di Ahqaf itu Rusul diterjemahkan rasul-rasul. Sedangkan di surat 3 144 ini Rusul diterjemahkan beberapa rasul. Pertanyaannya apakah ketika Rusul diterjemahkan beberapa rasul itu menjadi berbeda atau enggak? Gitu loh. Maka aku jelaskan seperti kemarin aku jelaskan kepada kamu. Kan aku dekonstruksi terjemahan itu sebetulnya itu tidak salah ketika makanan itu diterjemahkan menjadi surat apa kemarin ya. Kan sudah tak sampaikan ke kalian. Diterjemahkan menjadi martabat. Sebetulnya martabat itu sebetulnya derajat atau darajat kalau bahasa Arabinya. Tetapi aku tidak menyalahkan itu. Itu benar. Cuman itu sudah melangkah melalui satu penafsiran lagi. Jadi tidak tekstual gitu loh terjemahannya. Makanan itu seharusnya diterjemahkan tempat atau position gitu ya. Bukan martabat. Tetapi kalau diterjemahkan martabat, ya nggak masalah. Itu surat apa kemarin? Yang jadi masalah ketika orang nggak tahu duduk permasalahannya terus pokoknya salap. Nek wis pokoknya itu repot. Tapi nggak apa-apa ya. Kita maklumi aja lah ya. Semoga eh, ada sebuah diskusi yang baik sehingga bisa menimbulkan trigger bagi mereka yang mengklaim salap itu. Setidaknya kalaupun tidak keluar rumah ya bukalah pintu jendela untuk melihat keluar gitu. Supaya tidak terkurung di dalam kamar gitu ya. Oke. Sama dengan ini diterjemahkan beberapa rasul itu sebetulnya benar, nggak salah ya. Terus diterjemahkan rasul-rasul juga benar, nggak salah. Tetapi kalau diterjemahkan beberapa rasul itu ada peluang untuk disalahpahami. Berarti kalau beberapa rasul ada bagian rasul yang lain gitu loh. Ya, ini cuma beberapa. Nah, berarti kan masih ada yang lain. Nah, di sanalah nanti apa ya? Penyelewangan itu bisa terjadi. Ya. Tapi kalau diterjemahkan seperti surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 9 ya. Surat 6 surat 46 ayat 9 itu tertutup untuk disalahpahami karena rusul itu diterjemahkan rasul-rasul bukan beberapa rasul gitu ya. Jadi kalau kita dekonstruksi Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 144 itu menjadinya bukan beberapa rasul tapi rasul-rasul. Jadi begini,
Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu rasul-rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Maksudnya murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Ya, sekarang aku stressing poinkan lagi. Sebelumnya telah berlalu rasul-rasul. Jadi bukan sebelumnya telah berlalu beberapa rasul, nggak begitu. Karena nanti kalau beberapa rasul bisa dipahami secara salah, berarti ada rasul-rasul yang belum berlalu. Gitu loh. Meskipun kita bisa bantah, oh enggak begitu caranya. Karena apa? Di sini tidak ada ilah, tidak ada pengecualian. Cuman kan agak ribet diskusinya, buang-buang waktu. Maka kita tarik saja bahwa rusul itu diterjemahkan rasul-rasul, bukan beberapa rasul, dan itu dibenarkan seperti surat Al-Haqqaf tadi yang sudah aku gunakan sebagai comparisonnya, pembandingnya, ya. Dan di sini kita jelas sudah tahu yang dimaksud apa tadi kholat itu adalah wafat atau kematian atau gugur, ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu silogismusnya itu juga nanti akan meninggal, akan wafat, akan gugur, ya, maut, mati, ya. Karena apa? Sebelumnya telah meninggal, telah berlalu itu telah meninggal, telah wafat, telah gugur rasul-rasul, ya, setelah berlalu. Jadi rasul-rasul itu semua sudah berlalu, sudah meninggal, sudah wafat gitu loh. Ya. Itu lebih 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 jelas diterjemahkan rasul itu rasul-rasul bukan beberapa rasul. Tetapi sekali lagi aku ingatkan itu tidak salah beberapa rasul. Cuman bisa disalahpahami, peluangnya masih terbuka. Tapi kalau kita terjemahkan rusul itu menjadi rasul-rasul, kopi yang ini permaisuri lah mau persiapan kopi. Itu PDAM-nya di depan bermasalah, pipanya patah tapi sudah tak laporkan. Sudah tak mati. Anu di sini pipa di depan sepertinya kena lindes mobil jadi air nggak masuk ke rumah. Gitu. Oke, aku lanjut ya. Jadi di sini jelas ya, sebelumnya telah berlalu rasul-rasul. Jadi semua rasul-rasul itu sudah berlalu. Gitu loh. Ya, sudah berlalu. Nggak ada pengecualian siapa kayak rasul siapa nggak ada ya. Pertanyaannya ya, sebelum ke sana kita lihat catatan ini ya, catatanku ini ya. Kholat yang artinya literalnya telah berlalu, maka sesuai dengan konteks kalimat. Kemarin kan saudari kita Salaf itu kan berbicara tentang konteks kalimat. Benar, konteks kalimat. Tapi dia juga nanti kalau dibilang tersesat dalam terjemahan, nggak mau ya sudahlah. Tapi dia juga nggak ngerti bagaimana memahami konteks kalimat. Nah, sekarang aku bawa bagaimana memahami konteks kalimat ya. Jadi diksi kholat yang arti literalnya itu ya telah berlalu, maka sesuai dengan konteks kalimat yang dimaksud adalah tentang wafat, mati, gugur. Jadi semua rasul telah wafat, telah mati, telah gugur. Terserahlah kamu mau pakai diksi yang mana. Ya, pertanyaannya sekarang, ya pertanyaannya, apakah kanjeng Nabi Isa juga termasuk Rasul? Nah, itu dulu supaya nggak apa namanya debatnya ngabisin waktu ke sana kemari. Kita tentukan dulu kanjeng Nabi Isa itu Rasul atau bukan? Ya, Rasul atau bukan beliau? Ya, maka kita cari jawabannya kemana? Ke Al-Quran. Nah, nanti aku jelaskan tentang manhaj ya. Manhaj kita itu manhaj para nabi, bukan manhaj salaf. Itu nanti akan kita bahas itu di surat apa ya? Sebentar aku lupa ya. Semoga ada waktu lah. Semoga kita sehat semua ya. Eh, Sebentar, manhaj itu ada di surat. Sebentar. Kalau nggak salah surat Insiria ya.
Sorry, bukan. Nantilah tak cari lagi, aku lupa. Jadi manhaj kita itu manhaj para nabi, bukan manhaj salaf. Lalu salaf kok dijadikan manhaj? Al-Quran memerintahkan kita bermanhaj kepada para nabi, bukan kepada para salaf. Tapi kalau ada yang mengatakan manhaj salaf, ya monggo lah, wis monggo. Yang penting jangan tukaran. Ojo tukaran, ojo kekeran ya. Kalau mau menisbahkan manasnya kepada salaf ya monggo. Ya, kalau kita ndak mau salaf, ngapain ke salaf, perintah Al-Quran itu kepada Nabi ya. Nanti itu hampir sejalan dengan yang aku pernah jelaskan. Jadi terjemahan dari ihdinas siratal mustaqim itu bukan jalan yang lurus, tapi jalan jalan orang-orang yang istiqomah gitu ya. Nanti tafsirnya siapa yang istiqomah? Peringkat atas itu para nabi. Maka sejalan dengan manhaj. Pansat itu juga jalan. Jangan kita ke para nabi, bukan ke salaf gitu. Ya, nanti kalau ke salaf, salafnya belum tentu benar kok. Salaf itu juga pemikiran gitu loh ya. Jadi kita sekali lagi manhajnya, kalau ditanya manhajnya kemana? Ya kemana nabi. Kok saya ke salaf? Monggo kalau mau ke salaf. Gitu. Ini salaf itu bukan manhaj, tapi kalau ada yang menggunakannya sebagai manhaj ya silahkan saja ya. Oke. Apakah Kanjeng Nabi Isa juga termasuk rasul? Kita bermanhaj kita kepada nabi ya. Nabi itu meninggalkan kitab suci. Kalau kita merujuk kepada kita yang Islam, maka Al-Quran. Maka kita cari jawabannya di Al-Quran. Ya. Bukan ke salaf. Cari jawaban tuh ke Al-Quran gitu loh. Makanya aku nggak ngenti ngajak kalian itu, ayo kita ngaji supaya goblokmu hilang gitu loh. Ojo goblok saiki, goblok wingi, goblok sesuk, goblok terus. Jangan ya. Gobloknya harus dihilangi, kalaupun nggak bisa hilang ya minimal dikurangi. Dengan cara apa? Ngaji. Ngaji gue aku sering sampaikan ke teman-teman di sini ya, kalau kita ketemu itu atau di WA biasanya, ngaji kui obatnya goblok gitu loh ya. Jadi kalau kamu supaya nggak goblok, kamu ngaji. Ya, ngajinya kemana? Ke Al-Quran, bukan ke salaf. Gitu loh. Kok ngaji kok ke salaf? Ya, ke Al-Quran gitu ya. Nah, kita mencari jawaban, apakah Kanjeng Nabi Isa juga termasuk rasul? Ya, coba kita cari jawabannya di Al-Quran. Jadi rujukan kita benar atau salah itu Quran ya, bukan salah. Gitu. Parameter kebenaran itu ada di Al-Quran, kitab nan mulia ya. Di mana Kanjeng Nabi Muhammad ya diamanahkan oleh Gusti Allah Agung via Jibril, terus sekarang itu diajarkan kepada kita ya, dan kita harus memegangnya dalam kehidupan ini gitu. Oke. Quran surat An-Nisa surat 4 171 ya. Gini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini makhrot gawat ini. Gak pernah makan kurma, jadi makhrotnya hancur. Jawa ra Jawa, Batak ra Batak, Duro ra Duro, campuran ini. Ya ahlal kitab, la taklu fi dinukum, wa la takulu ala lohi ilal haq. Inamal masihu Isa nu Maryam Rasulullahi. Isa ibnu Maryam Rasulullahi. Kenapa pakai Rasul nggak pakai Rusul? Nah, karena mufrad, tidak jamak gitu ya. Oke, aku lanjutkan. Wa kalimatuh alqoha ila Maryam wa ruhum minhu fa'am minu bila wa rusul wala takulu salas ing tahu khairul lakum ya, inamallahu ilahu wahid subhanu, waduh apa lagi, subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma pisamawati wa ma fil ard
Wa kafa bilahi wakila. Ya. Ini mahrotnya mahrot ora ora Sunda, ora Jawa, ora Duro, ora Batak. Campur-campur kabeh. Oke. Yang penting otakmu ngerti, nggak goblok ya. Oke, aku baca terjemahnya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, lihat ini ada penekanan. Sungguh, ya. Jadi innamal, ya. Sungguh, berarti bukan kaleng-kaleng, ditekankan. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah rasul. Cuman kalau kamu baca di itulah kadang-kadang kita kacau ya. Kadang-kadang rasul itu diterjemahkan, kadang-kadang enggak. Kalau di Android itu diterjemahkan begini. Sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Wah, jadi rasulnya diterjemahkan. Kadang-kadang kacau, makanya nggak bisa hanya modal terjemahan. Kita harus lari ke original teksnya ya, gitu ya. Dan aku pakai rasul, nggak pakai terjemahan adalah utusan. Jadi malaikat tuh juga itu bahasa Ibrani, bahasa Arabiun sama. Malak utusan ya, malaikat ya. Di sini sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu rasul ya, rasul ya. Allah, Rasul Allah ya, yang diciptakan dari kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya ya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Nah, dia jamak ini. Bukan berimanlah kepada beberapa rasul. Kan jadi kacau. Coba tadi yang aku jelaskan. Kalau perintahnya berimanlah kepada beberapa rasul, berarti kan ada rasul yang tidak diimani. Kan kacau gitu. Ya, maka Depak ini aduh kacau balau Depak ini. Semoga Depak bisa ngikut kajian kita ya, bisa memperbaiki terjemahan-terjemahannya. Tapi bagaimanapun kita harus ucapkan terima kasih kepada Depak ya, karena tidak semuanya salah ya. Ada juga yang benar. Yang benar ya kita benarkan, yang salah kita salahkan untuk kita benarkan bareng-bareng. Enaknya gimana terjemahannya kan gitu ya. Oke. Jadi ini sudah benar diterjemahkan ya. Eh, maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya gitu ya. Jadi bukan bukan dengan beberapa rasul-rasulnya, nggak begitu. Sudah paham ya tadi. Ketika Rasul itu diterjemahkan beberapa itu punya peluang untuk disalahpahami. Nah, ini teman-teman salaf ini supaya tahu ya. Ya. Tapi kalau diterjemahkan rasul-rasul itu nggak bisa disalahpahami gitu ya. Jadi kita harus mengimani semua rasul dalam konteks mengimani ya, nanti mengikut syariatnya ya ke Kanjeng Nabi Muhammad gitu loh ya. Oke, maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan tiga, maksudnya Tuhan ya, berhentilah dari ucapan itu, lebih baik bagimu ya. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Dia dari mempunyai anak. Kita sudah bahas ya tentang kalimat yang disalahpahami oleh Oten. Tapi jangankan Oten, yang Islam nggak pernah ngaji, goblok-goblok itu juga nggak ngerti kok ya. Tapi alhamdulillah kita sudah bahas tentang sang apa jawaban untuk saudara Kristen kita yang mengatakan bahwa bagaimana dia mau punya anak kalau dia tidak punya istri gitu ya. Karena kalau di diterjemahkan istri ya, nanti Allah itu jadi bergender kan. Istri kan lawannya kan suami. Suami kan laki-laki ya. Nah, Al-Qur'an nggak mau itu bukan istri ya. Ya, bukan istri ya. Jadi tidak pakai jauja, nggak pakai. Itu pakai apa ya? Sudah kita bahas berapa tahun lalu, lupa aku itu. Pasangan bukan jauh-jauh, bukan sahabat atau apa gitu ya, lupa. Coba Imam Irfan atau yang lain atau Gispati tolong cari videonya itu di mana itu, aku sudah jelaskan ya. Oke, eh, sampai mana tadi ya? Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung ya, itu keseluruhannya. Tetapi sesuatu yang sudah jelas kita dapat di jawaban, Isa ibnu Maryam itu adalah Rasul Allah ya. Di sini dijelaskan Isa ibnu Maryam Rasul
Lohi, jadi Rasul Allah. Jadi Kanjeng Nabi Isa itu Rasul. Ya, Kanjeng Nabi Isa Rasul. Sudah dapat jawaban ya, Kanjeng Nabi Isa itu Rasul. Ya, nah sekarang pertanyaan yang kedua. Kalau demikian, apakah Kanjeng Nabi Isa itu masih hidup? Dan dikatakan lagi hidup di langit. Nah, aku nggak mau mengclosing itu, ya. Silakan otakmu kamu buka. Alhamdulillah ini kopinya sudah jadi. Ya, otakmu kamu buka, ya. Kita manhaj kita adalah para nabi sesuai petunjuk Al-Quran, bukan manhaj salaf ya, tapi tetap harus dihargai. Diskusinya baik, sudah dikasihkan contoh oleh Irfan sama Kang Juanto yang apa sastrawan kita ya dari jadi benar Al-Quran tuh bahasanya bahasa sastra, itu sudah dijelaskan sama Kang Juanto, cuman dia sudah terkungkung oleh salaf ya wis lah karepmu gitu ya. Jadi sekarang aku tidak mau closing statementku tidak menyimpulkan, terserah kamu pikirkan. Kalau demikian, apakah Kanjeng Nabi Isa itu masih hidup di langit? Ya. Karena sudah jelas Kanjeng Nabi Isa itu rasul. Dan rasul-rasul itu semua telah berlalu, telah wafat. Tidak ada ilah, tidak ada kecuali. Nggak ono gitu ya. Jadi ginilah ya. Kita mau orang bilang apa tentang kita, biasa-biasa saja ya. Nggak usah terlalu dipikirkan lah ya. Kalau tentang yang baik-baik ya alhamdulillah gitu aja. Kalau katanya yang jelek-jelek ya, ya disyukuri aja ya, syukurilah tetap bersyukur ya. Katanya yang nggak manut ulama, ya jelas nggak manut ulama, orang yang ngajar aja ubaru. Tapi kita kelompok yang tetap menghormati ulama. Alasannya apa? Karena tanpa ulama kita tidak mendapatkan informasi tentang agama. Kita tidak lahir dalam ruang dan waktu bersama dengan beliaunya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Enggak. Jadi kita anu menghormati ulama. Tapi kalau harus tunduk dalam hal pemikiran dengan ulama, ya mengkodisi re. Nanti dulu. Nanti dulu. Karena kita menyandarkan ya ya kebenaran-kebenaran kita itu hanya kepada Kanjeng Nabi yang dia jelas-jelas digaransi ya Kanjeng Nabi kita itu dengan sesuatu hak istimewa yaitu maksum ya. Maksum itu bukan berarti nggak bisa salah loh ya. Aku sudah jelaskan belum itu. Fikanya sudah ada atau belum? Aku nggak tahu lupa ya. Tolong kamu kamu carikan. Aku itu gaptek nggak ngerti kalau mau cari video kajian tentang ini, fika ini di mana gitu. Itu yang pintar itu imam itu. Tolong nanti carikan ya. Maksum sudah pernah kita bahas atau belum ya. Jadi maksum itu bukan tidak bisa salah loh ya. Kalau sekarang kan dipahami maksum itu suci nggak bisa salah. Siapa bilang orang Nabi bisa pernah diingatkan Gusti Allah Agung tentang madu ya, tentang apa itu lagi ya. Jadi Nabi itu ya bisa salah. Dan itu menunjukkan bahwa Nabi itu manusia ya. Cuman dia punya hak maksum. Masalahnya kalian tanyakan sama mereka-mereka yang ngaku salafi itu, tahu nggak artinya maksum itu? Ya. Jadi ketundukan kita tanpa reserve itu kepada Kanjeng Nabi ya. Kalau kepada ulama kita juga harus menghormati tapi tidak harus pendapat. Boleh sependapat, boleh tidak sependapat gitu ya. Karena kebenaran itu tidak bisa dinisbahkan kepada ulama. Ulama itu juga bisa salah gitu ya. Apalagi ubaru. Saya tak kopi-kopi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Ini kiriman kopi dari Aceh ini belum datang ini. Biasanya sesepuh kita itu sekarang lagi ada di Pontianak atau di mana di Kalimantan katanya. Sesepuh kita semoga mungkin kumpul cucu, kumpul anaknya semoga sehat selalu. Biasanya beliau selalu kirim eh, apa kopi Aceh ya sama teri Medan gitu. Sehat selalu Pak G. Salam untuk anak, untuk cucu tercinta di Kalimantan ya. Belum pulang ke Sumatera sepertinya. Oke, sampai di sini dulu ya. Pagi-pagi daripada apa namanya? Kamu itu eh tidak tahu ya dengan ngaji kan
menjadi tahu. Jadi seperti aku bilang tadi, ngaji obatnya goblok supaya nggak goblok. Ya, itu ya. Aku nggak jawab. Kalau kalian sendiri jawab, kalian mengerti lah itu ya ya. Kalau demikian, ya apakah kanjeng Nabi saya itu masih hidup di langit? Karena sudah dijelaskan telah berlalu rasul-rasul gitu. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan yaitu rezeki ya, yang barokah dan kesehatan yang prima. Sudah gitu dulu ya. Aku masih sibuk. Nanti kalau ada kesempatan untuk apa live shooting ya kita shooting, kalau enggak ya ini aja dulu ya. Oke, matur nuwun untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, matur nuwun.